Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salwa Citra dengan NPM 240810801079. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan hasil proyek UAS mata kuliah Praktikum Pengantar Sains Data, yang dimana pada proyek UAS ini aku menggunakan dataset cuaca, yaitu dataset itu untuk memprediksi hujan berdasarkan jumlah curah hujan, suhu maksimum dan suhu minimumnya. Itu dan di sini aku memutuskan untuk menggunakan metode decision tree. Nah, sebelum masuk ke metodenya, aku akan menjelaskan dulu nih konsep dasar dari metode decision tree itu sendiri. Nah, jadi decision tree itu merupakan metode klasifikasi yang bekerja dengan membagi data ke dalam serangkaian keputusan berbentuk pohon. Jadi dari setiap node pada pohon itu mewakili aturan berdasarkan suatu fitur atau suatu variabel. Kemudian data tersebut tuh bakal dipisahkan sesuai dengan kondisinya hingga mencapai leaf node yang berisi hasil klasifikasinya. Nah, fitur atau variabel itu dipilih berdasarkan ukuran seperti Gini atau information gain untuk mendapatkan pemisahan terbaik. Nah, dengan cara ini tuh decision tree itu mampu untuk menangkap pola nonlinear dan memberikan model yang mudah dipahami karena alurnya itu menyerupai logika if else. Nah, konsep inilah tuh yang menjadikan decision tree itu sangat sesuai untuk data tabular yang membutuhkan interpretasi yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang transparan. Selanjutnya itu ada prinsip kerja decision tree itu. Jadi yang pertama itu ada feature selection. Nah, feature selection ini itu digunakan untuk memilih fitur atau variabel yang paling relevan untuk digunakan dalam membangun model. Nah, ini tuh digunakan agar si prediksi itu lebih akurat dan model tidak terbebani oleh fitur-fitur yang tidak penting. Nah, yang kedua itu ada label encoding, yang dimana label encoding itu digunakan untuk mengubah data kategorik menjadi data numerik atau misalkan tuh kayak 0 dan 1. Nah, ini tuh diubah agar si data data tadi tuh bisa diproses dengan baik oleh algoritma klasifikasinya. Nah, yang ketiga itu ada splitting data, yang dimana splitting data itu digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Yang dimana dengan 80% untuk melatih model dan 20% itu untuk mengecek performanya. Kemudian yang keempat itu ada membangun model decision tree. Jadi membangun model ini tuh untuk membuat dan melatih model pohon keputusan menggunakan data latih. Lalu setelah modelnya terbentuk, data tersebut akan digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, yang kelima itu evaluasi model. Nah, evaluasi model itu digunakan untuk menilai seberapa baik sih model tadi tuh untuk bekerja melalui nilai precision, recall, F1 score, akurasi, serta untuk melihat jumlah prediksi itu benar atau salah pada masing-masing kelasnya. Nah, yang terakhir itu ada visualisasi pohon keputusan atau si decision tree-nya. Nah, jadi jadi visualisasi ini tuh untuk menampilkan bagaimana bentuk pohon keputusannya. Itu pohon keputusan ini, pohon keputusan ini tuh digunakan untuk melihat bagaimana si model tuh mengambil keputusan dari setiap percabangannya. Dan selanjutnya itu ada sedikit penjelasan alasan kenapa aku tuh memutuskan untuk menggunakan metode decision tree ini untuk data si cuaca tadi. Kenapa menurut aku tuh metode itu yang paling cocok. Jadi dari yang sedikit aku ketahui, decision tree itu sangat cocok digunakan untuk dataset cuaca. Nah, yang dimana tuh sangat cocoknya itu karena decision tree itu mampu menangani data numerik seperti si jumlah curah hujan tadi, terus kemudian ada suhu maksimum dan ada suhu minimum. Dan ini tuh dia dapat decision itu dapat menanganinya tanpa kita menormalisasi dan tanpa kita melakukan proses normalisasi yang sangat rumit. Nah, kemudian metode ini tuh juga cocok kemudian metode ini juga cocok dan efektif untuk memodelkan hubungan yang nonlinear, yang dimana tuh sangat sering banget terjadi pada pola hujan dan perubahan suhu. Nah, kemudian decision tree itu juga mudah dipahami karena menghasilkan aturan yang jelas dalam bentuk cabang-cabang keputusannya yang bakal ada di pohon keputusannya itu. Nah, sehingga interpretasi hasil tuh lebih menjadi jauh lebih sederhana.
Nah, kemudian metode ini tuh juga cukup tahan terhadap outlier yang sering muncul pada data cuaca. Contohnya itu kayak nilai suhu atau curah hujan yang sangat ekstrim itu kan pasti banyak banget outliernya dan decision tree itu mampu untuk menangani outlier-outlier tersebut. Nah, yang terakhir alasannya itu yaitu metodenya tidak membutuhkan banyak tahap pre-processing. Nah, sehingga data situasi itu lebih dapat langsung kita gunakan untuk pelatihan model dengan efisien tanpa banyak melakukan pre-processing data. Selanjutnya di situ aku akan jelasin library apa aja yang bakal kita gunakan pada metode decision tree ini. Yang pertama itu ada Pandas. Pandas itu digunakan untuk memanggil data. Ini tuh kita inisiasikan dengan PD. Terus juga ada NumPy itu digunakan untuk perhitungan numerik atau operasi matematika. Itu diinisialkan dengan NP. Terus ada Matplotlib pyplot itu diinisialkan dengan PLT itu digunakan untuk memvisualisasikan data. Nah, kemudian ada Seaborn SSNS itu digunakan juga untuk memvisualisasikan data. Nah, kemudian di situ ada scalar. Scalar digunakan untuk melakukan klasifikasinya. Jadi pada scalar processing itu kita bakal mengimport si label encoder, terus dari scalar model kita bakal mengimport train test split, dari scalar tree kita mengimport dari decision tree classifier, kemudian dari scalar matrix kita mengimport ada dua, ada classification report dan conversion matrix. Nah, kemudian di sini ada satu nih, ada ada satu gambarnya yang dipisahkan ini tuh untuk apa sih? Nah, jadi ini tuh library untuk si pohon keputusannya. Nah, jadi dapat kita lihat di situ ada scalar tree ini tuh untuk mengimport si export graphics. Ah, export graphic ini tuh untuk apa sih? Jadi export graphic itu untuk mengekspor model dari tree itu uh, ke dalam bentuk dot yang dapat kita visualisasikan menjadi pohon. Nah, kemudian ada from IO atau dari library IO kita bakal import si string IO yang dimana ini tuh dia tuh menyediakan wadah berbasis string yang digunakan untuk menyimpan output filenya atau hasil dari si export grafik tadi. Nah, kemudian ada from ipython.display. Jadi kita mengimport image yang mana itu digunakan untuk menampilkan gambar atau menampilkan visualisasi pohonnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada import pilot plus yang mana itu digunakan untuk mengkonversi file itu menjadi gambar yang dapat kita yang mana kita gunakan untuk membangun visualisasi pohon keputusannya. Nah, selanjutnya, setelah kita ngeran sintaks si library tadi, selanjutnya itu kita mulai memanggil datanya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya si pandas tadi itu untuk memanggil data. Jadi tadi kan aku buat pandas SPD. Jadi di sini tuh kita gunakan pd.read_csv untuk memanggil datanya. Kenapa read CSV? Karena di sini data yang aku gunakan itu bentuknya tuh CSV. Kemudian di sini aku bakal kemudian di sini aku tuh menampilkan 5 data pertama dari data situasi itu. Nah, dapat kita lihat pada data ini bahwasannya ada 5 variabel, yaitu ada variabel tanggal, ada variabel jumlah curah hujan, ada variabel suhu maksimum, ada variabel suhu minimum. Kemudian yang terakhir itu ada variabel rain. Nah, selanjutnya itu di sini kita bakalan mulai langsung mempreprocessing datanya. Ini tuh nggak rumit, nggak ribet, karena kayak yang aku bilang di awal tadi, dengan kita menggunakan decision tree, kita nggak perlu ribet untuk mempreprocessing datanya. Nah, jadi yang pertama itu kita gunakan sintaks untuk melihat tipe datanya dulu nih. Kita menggunakan uh, info untuk melihat tipe datanya. Dan dapat kita lihat di sini bahwasannya tipe datanya itu yang pertama itu ada tanggal kejadian tuh tipe Nah, yang pertama itu tanggal kejadian. Tanggal kejadian itu tipe datanya objek atau string, kemudian partisipan atau jumlah cuaca ekstrim itu jumlah curah hujan itu tipe datanya itu float, yang mana float itu numerik yang berkoma. Kemudian ada suhu maksimum, tipe data itu integer, udah pasti angka. Suhu minimum juga sama, integer. Dan yang terakhir itu rain itu tipe datanya objek atau string juga. Nah, di sini sebelum kita mempreprocessing datanya, kita lihat dulu apakah ada data yang kosong untuk kita preprocessing. Nah, jadi kita di sini menggunakan isNull untuk melihat apakah ada data yang kosong dan kita menggunakan sama semua itu muncul, semua kolom itu muncul. Nah, di sini ternyata ada 3 baris data yang kosong nih
di variabel jumlah curah hujan. Nah, di bagian rain-nya juga ada 3 yang kosong. Nah, kemudian kita mulai untuk preprocessing datanya. Jadi preprocessing yang digunakan pada kali ini itu adalah menghapus baris yang kosong di kolom si jumlah curah hujan tadi. Nah, setelah kita menggunakan nih ISNO juga, karena kita kan mau lihat dulu nih, mau ngambil data yang kosong kan, kita ambil data yang kosong nih, habis itu kita drop data yang kosong tadi itu, makanya di sini no punishment masuk ke sini. Kemudian hasil. Nah, setelah kita hapus, kita lihat lagi apakah masih ada data yang kosong. Kan tadi ada dua tuh yang kosong tuh. Nah, di sini kan kita hapusnya tuh yang yang di variabel PRCP kan. Nah, kita lihat lagi nih apakah di range tuh masih ada yang kosong. Nah, ini menggunakan sintaksis sama tuh pakai X2 dan sum dan outputnya itu ternyata udah nggak ada lagi data yang kosong. Yang berarti data range yang kosong tadi itu tuh satu baris dengan data si PSCP karena kita kan menghapus satu baris data yang kosong itu berarti data di variabel itu juga kehapus. Nah, makanya si range itu udah kosong juga, udah nggak ada lagi yang kosong karena ternyata dia sama kosongnya, tepat kosongnya. Karena tepat kosongnya itu ternyata sama. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke decision tree-nya. Nah, pertama yang kita lakukan itu adalah feature selection atau memisahkan variabel. Di sini tuh di sini tuh kita pisahkan variabel X dan Y-nya. Di mana data tanggal kejadian itu udah nggak kita gunakan lagi. Kita coba gunakan variabel X atau variabel yang eh, untuk memprediksinya yaitu ada PSCP, Tmax dan Tmin yaitu jumlah curah hujan, suhu maksimum dan suhu minimum dan kemudian Y-nya atau variabel yang bakal diprediksi itu adalah si rain. Nah, kemudian di sini kemudian selanjutnya itu kita masuk ke label encoding yang dimana label encoding itu kita mengubah isi data menjadi 0 atau 1. Nah, di sini yang kita ubah itu jelas sih Y tadi yang bakal kita prediksi. Itu kita ubah menjadi angka karena dari keempat variabel yang kita gunakan tadi itu cuman si range yang string. Makanya di sini si Y-nya yang bakal kita ubah menjadi 0 atau 1. Nah, kemudian kita melakukan splitting data yang dimana kita membagi data itu menjadi data latih dan data uji. Jadi di sini tuh kita menggunakan 20%, kita menggunakan sebesar 20% untuk data ujinya. Kayak ini kan di sini ada test size yang berarti itu besar 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 data uji itu ada 20%. Nah, dia 80% sisanya itu berarti digunakan sebagai data latihnya. Nah, pembagian itu dilakukan secara acak, namun tetap mempertahankan proporsi kelas menggunakan si Stratify ini. Jadi dia tetap mempertahankan proporsi kelas-kelas yang ada pada si Y-nya. Nah, kemudian di sini kita tuh langsung kemudian di sini kita akan membuat modelnya. Nah, jadi kita membuat model itu menggunakan sintaks decision tree classifier. Kemudian kita melatih modelnya itu menggunakan X-train dan Y-train. Jadi setiap X sama Y itu kita jadikan dia data. eh, kita jadi kita untuk melatih model itu kita menggunakan data latih dari X dan Y. Nah, setelah model itu terbentuk, kita tuh bakal menggunakan model tadi itu untuk memprediksi data ujinya. Nah, sehingga dapat dihasilkan nanti nilai prediksinya itu nanti kayak gini. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke evaluasi modal. Jadi di evaluasi modal itu ada dua macam. Yang pertama itu ada classification report, yang kedua itu ada coefficient matrix. Nah, yang pertama di sini ada classification report, yang dimana uh, classification report ini tuh kita bakalan melihat apakah model tuh mampu memprediksi si hujan atau tidak hujannya tadi. Nah, ini kita menggunakan apa namanya? Kita gunakan data Y-nya aja di sini, yaitu data tes yaitu variabel yang merupakan data tes dan atau data uji dan variabelnya yang udah diprediksi.
Nah, dapat dihasilkanlah dari sintaks tadi itu output seperti ini yang artinya modelnya itu memiliki skor 1 untuk semua alat penilaian pada kedua kelas. Nah, alat penilaian itu ada precision, recall, dan F1 score. Nah, yang dimana mampu memprediksi hujan atau tidak hujan dengan benar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Nah, kemudian nilai akurasi itu juga 1 yang menunjukkan bahwa seluruh prediksi pada data uji itu sesuai dengan data aslinya. Sehingga hasilnya itu menunjukkan bahwa model decision tree itu bekerja dengan sangat baik pada data cuaca ini. Nah, yang kedua tuh ada conversion matrix di evaluasi model. Nah, yang mana di sini tuh dapat dihasilkan dari sintaks-sintaks ini. Ini tuh ini ya, eh, jadi conversion matrix kita membuat heat map. Yang mana heat map tuh kita menggunakan library SNS atau Seaborn, SNS atau Seaborn. Jadi kita tuh juga, nah jadi di sini tuh kita menggunakan head. Jadi untuk membuat conversion matrix kita tuh menggunakan sama kayak si classification report tadi, menggunakan data uji Y dan data prediksi Y, hasil prediksi Y. Dimana kita memvisualisasikannya dengan heat map. Terus juga di sini tuh ada eh, kita buat X labelnya itu prediksi, terus ada Y labelnya itu asli atau data asli. Nah, karena kita bakal membandingkan data prediksi dan data aslinya. Kemudian jadi kita buat PLT titelnya atau judul dari si head map itu conversion matrix. Nah, kemudian dari conversion matrix itu dapat kita lihat bahwasannya model dapat memprediksi kedua kelas dengan sangat akurat. Yang dimana untuk kelas 0 atau tidak hujan itu seluruh datanya yaitu sebanyak 2.930 data itu berhasil diprediksi benar tanpa adanya kesalahan. Begitu juga untuk kelas 1 yang dimana ada 2.180 data juga diprediksi dengan benar. Nah, nah kemudian nol itu berarti tidak ada kesalahan sama sekali pada prediksi ini, sehingga semua prediksi tepat dan akurasi model mencapai 100%. Nah, jadi dari gambar ini tuh dapat kita simpulkan bahwasannya model itu mampu mengendali kondisi hujan ataupun tidak hujan dengan sempurna pada data uji. Nah, selanjutnya tuh di sini tuh ada visualisasi poin keputusannya atau decision tree itu sendiri yang mana kita menggunakan sintaks-sintaks ini yang udah aku jelasin di awal tadi pada bagian library. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat bahwa uh, outputnya itu seperti ini, yaitu poin keputusannya yang bercabang ada true and false. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwasannya model mengambil keputusan berdasarkan nilai PXP. Jadi eh, jadi pada not awal ini data tuh dibagi menjadi berdasarkan kondisi PXCP-nya. Jadi kalau misalkan PXCP-nya itu benar bahwasannya lebih kecil sama dengan 0,005, maka dia masuk ke cabang true benar yang ada di sebelah kiri ini, yang dimana kelasnya itu kelas false atau tidak hujan, yang dimana itu berisi 11.718 data dan semuanya benar-benar tidak hujan atau jenis sama dengan nol. Nah, kemudian jika kondisi PSIP-nya tidak tidak benar atau salah, dia nggak lebih kecil sama dengan 0,05, maka dia ke cabang yang false, yaitu dengan kelas true atau kelas hujan. Nah, ini juga nah ini tuh berisi 8.720 data dan semuanya itu terbukti hujan atau gini sama dengan nol. Nah, jadi dari nilai gini yang menjadi nol di kedua cabang ini tuh menunjukkan bahwasannya pembagian itu sangat bersih atau adil, yang artinya fitur atau variabel PRCP itu mampu memisahkan kelas hujan dan tidak hujan dengan sempurna pada dataset ini. Nah, jadi dari semua hasil klasifikasi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya metode decision itu memang sangat cocok digunakan untuk dataset cuaca ini dikarenakan semua akurasinya itu mencapai 100%, dan di mana tidak ada kesalahan yang terjadi pada prediksi yang dilakukan oleh si decision tree ini. Semuanya yang diprediksi itu benar. Nah, jadi uh, terbukti bahwasannya metode ini sangat cocok digunakan
untuk rasa cuaca ini. Nah, itu aja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.